ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin sallallahu alaihi wa sadaqa rasulul karim wa nahwa dzalika insyaallah min syai'in amma ba'd. Yang dia hormati Bapak Ibu, para asatidz, ustadzah, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak pengurus masjid, rekan-rekan pemuda, pelajar dan mahasiswa, singkatnya hadirin hadirat jamaah mudzakkarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siwaknya kita duit ganti nikmatna, terutama sekali nikmat si paling mahal, nikmat si paling tinggi nilainya adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian soal sinusari kita kesehatan keafiatan insya Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah reklamat ini kita mau barang-barang hadir di taksi mulia ini, yakni Baitullah atau rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat atau taksi paling mulia di atas dunia, yakni masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mau kita barang-barang hadir jalanan salat subuh kita, yakni salat maghrib, alhamdulillah mau kita secara berjamaah. Kemudian sholat siang mau kita rumput waktu etikaf, ya, sambil nanti datangnya waktu sholat isya. Mudah-mudahan kehadiran ini tercatat dari amal ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dari salam mudah-mudahan tetap tercurahkan di baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu masih hadir, masih sempat hadir, masih terang dengan baik. Mudah-mudahan selalu kita mau syafaat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya akhirul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah mudzakkarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih kita mudzakkarah tentang perkara-perkara sunnah di dalam salat. Nah, pada siwah kesampaian di pertemuan siwah lewat bahwa perkara-perkara sunnah ini merupakan penting, ya, penting di dalam sholat untuk penyempurnaan dengan ibadah sholat. Namun kita gawe karena sunnah di dalam sholat, bahkan di tempat sempurna, di tempat sempurna ibadah sholatnya. Namun duit jadi perkara-perkara sunnah si tiga angka, ya. Walaupun di samping batalan sholat, lagu pahalanya santer kurang dokter, ya. Di tempat sempurna sholatnya lalu melalui perkara-perkara sunnah si tiga kali dalam ibadah sholat. Dari pertemuan siwah diwakwah terbahas tentang di antara salah satu perkara sunnah di dalam sholat sino, yakni as-saktat. As-saktat sino benar Arab tu atau tauta teduh kita diam. Arab waktu-waktu tauta si teduh. Artinya di Arab bacaan apa? Dari antaranya pada waktu sebutan di pertemuan siwak liwat, yakni baina amin wassurah. Ini khususnya kita di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi sawahat si barang-barang mengucapkan amin, ya. Sunnah hukumnya lamun ke sholat jahriyah,
Ya, sholat jahriyah itu si kedengaran suara imam. Ya, maghrib, isya, dan subuh. Ya, jadi sunnah hukumnya imam teduh, ya, sholatnya kena angin, kemudian membaca surah. Mungkin ukuran kedua imam sinu kira-kira dalam tutup Fatihahna makmum. Ukuran kedua imam sinu kira-kira yang baca Fatihah makmumnya baunya tutup. Baunya tutup Fatihah. Ya mungkinna munasuru kita kedua dengan antina fokus pada makmum sinu atau pada tiap suara imam. Karena para siwak kesampaian di pertemuan siwak itu, lamun kenyegana membaca imam sebenarnya dengar bacaan kita sendiri makmum, ya, kecuali yang wajib. Ya. Lamun imam sino kenyegana membaca ayat Al-Quran, apalagi surah Al-Fatihah, kita sendiri makmum adalah pas bagi ulah. Sunnah hukumnya tertentu, ya, terdengar bacaan imam. Yang mendalam menaat bacaan tersinu, artinya imam sinu sadi makmum sinu kesempatan, ya, untuk itu baca perkara sunnah. Nah khususnya soal si barang-barang mana amin antara imam dan makmum sunnah tertentu. Mungkin ukuran kedua bau tutup Fatihah. Baru tutup Fatihah makmum angkut dan baca surah. Imam. Ini sunnah hukumnya. Nah kemudian selanjutnya sunnah tertentu indah baina surah wa ruku. Ini antara makmum baca imam ataupun sholat sendiri. Sunnah hukumnya tertentu semendak ukuran tumanina. Ini bacaan subhanallah paling kurang tumanina itu. Yakni baina surah wa ruku. Jadi yang tutup surah si bacaan suara si baca Fatihah situ terus sebentar doang, tidak langsung ruku. Nih, yang tutup bacaan walaupun sholat biasa. Nah, apalagi itu sholat berjamaah. Jadi kalau tutup surat si bacaan suara Fatihah situ sunnah hukumnya terus sebentar doang. Aku ruku. Contohnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tutup surah. Tidak langsung ruku. Sebentar ukuran tumanina. Jadi dia ini tumanina sunnah. Jadi ukuran tumanina kita subhanallah paling kurang lah. Jadi yang tutup surah tidak langsung ruku. Mentelah sebentar doang. Ukurannya minimal tumanina aku ruku Allahu Akbar. Nah ini tempat-tempat tawada si sunnah sakta, karena sakta itu teduh kan, jadi dinamakan. Nah kemudian selanjutnya perkara sunnah di dalam sholat sinu adalah doa iftitah. Doa iftitah. Apa kenapa doa iftitah? Berasal dari kata-kata fatana artinya membuka. Iftitah artinya doa pembuka di dalam sholat. Ya. Nah, lapas-lapas si kaduntel doa iftitah ini bermacam-macam. Jadi dinasai kalau riwayat sebutangnya. Lalu selanjutnya hadis sahih doang. Telu riwayat tentang doa-doa si terkadu di dalam doa iftitah. Di selanjutnya hadis sahih. Di antaranya si pertama adalah si riwayatkan si Imam Muslim di hadis sahih. Ini si biasa kalian. Apa lapasnya tentang doa iftitah sini? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi tolong karena lapasnya si pertama. Riwayat si Imam Muslim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi enara dengan lainnya kaduna dan selanjutnya hadis sahih doang.
lagu hadis sahih. Kemudian si kedua riwayat si Imam Muslim masih apa lapas yang kedua, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi si biasa kalau dua riwayat sini dalam mungkin dari segi mulai dengan Allahu Akbar kabira sampai wa ana minal muslimin. Dua riwayat itu gabung bacaan dari saya. Ini si biasa kalau tidak. Nah ini antara lapas-lapas yang doa kita. Kemudian si nomor telu riwayat si muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Ini yang di dalam riwayat itu si kedua si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minan nas. Allahumma aghsilni min khataayaya bis-salji bil ma'i was-salji wal barad. Nah ini riwayat seperti itu. Jadi selalu ini teradakan doa ibtidah. Jadi tak kita baca ya, tidak sampai ketinggalannya doa ibtidah sih. Mana-mana ini sih riwayat seperti apa sih monet? Allahumma akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini riwayat-riwayat tentang doa ibtidah. Nah doa ibtidah sini pirang ampun sunnah terbaca. Jadi dikna selaku sholat, dikna selaku keadaan sunnah terbaca. Arab keadaan sih nyebabkan kita yang dikna sunnah terbaca doa ibtidah. Nah ini sebutannya yusallu qira'ati doa ibtidah di khamsati syurut. Sunnah hukumnya terbaca doa ibtidah sini pada riwayat sini mana dengan 5 syarat. Jadi 5 syaratnya aku sunnah. Lamun sungguh dengan 5 syaratnya berarti tidak sunnah. Ya, jadi tidak sunnah terbaca ya. Lamun sungguh dengan si 5 ini. Nabi syarat si 5 sini aku sunnah terbaca. Si pertama ayu rikal imam bil qiyam. Sunnah terbaca doa ibtidah sini. Lamun kita si jadi makmum dari ke imam itu masih bukan baik-baik kita si jadi makmum datang kemudian datang. Nah ketika kita si datang sini makmum apa imam sini dari ke dengan bukan masih sunnah terbaca doa ibtidah. Takbir ini Allahu Akbar, baca doa ibtidah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, lalu keadaan imam itu selain undang maka tidak sunnah terbaca doa ibtidah. Umpama dari imam itu ketika ruku Allahu Akbar, kita datang terus dia sunnah terbaca doa ibtidah. Langsung takbir, langsung ruku. Nah, kemudian imam situ dari ketika tidak budak dia lalu kena budak apa jadi rukun si pertama itu jadi ketika tidak atau dia sunnah terbaca doa ibtidah. Apalagi imam itu tadi ketika sujud, apalagi ketika apa tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Jadi lamun tadi imam itu selain dengan budak bahkan kita sunnah terbaca doa ibtidah. Beruna sunnah terbaca doa ibtidah apabila kita jadi makmum dan imam itu masih budak. Nah, itu adalah sunnah. Nah, kemudian si kedua, kira apa sunnah terbaca doa ibtidah sini, yakni Allah yashra' bit ta'awuz
Ampun sunnah tak baca doa iftitah sinu, ndak teman baca ta'awuz. Ndak teman baca ta'awuz. Apa kena ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lamun toh kadung baca ta'awuz sinu ilang sunnah tak baca doa iftitah. Contoh, kita datang kemudian langsung takbir Allahu Akbar. Langsung kita ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Soal tersebut baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sinu, ingatnya bahwa dia teman baca doa iftitah. Nah, apakah terbaca ini soal ta'awuz bahwa dia sunnah? Dia sunnah artinya apa? Hilang waktu sunnah. Nah, dan baca doa iftitah, lamun waktu dulu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di bahwa waktu si takbir langsung kita kena a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka seorang sinu dia sunnah membaca doa iftitah. Artinya apa? Doa iftitah sini sunnah terbaca setiap maka baca ta'awuz. Setiap maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah kemudian si nomor telu, ampun sunnah membaca doa iftitah sini, yakni Allah ya khafa fawata ba'dil fatihah idza qara'a. Ampun sunnah membaca doa iftitah, ndak khawatir kita si jadi makmum. Ini khususnya di dalam sholat berjamaah. Belum sunnah membaca doa iftitah sini, kita si jadi makmum tak khawatir ketinggalan baca Fatihah. Lamun kira-kira lamun tak baca doa iftitah kita bareng dia lagi tutup Fatihah aku lagi ruku'i imam. Nah ini jadi sunnah itu. Dia sunnah membaca doa iftitah lamun kira-kira dia lagi tutup Fatihah bareng aku lagi ruku'i imam. Nah ini khususnya di dalam sholat Syriah. Sholat Syriah artinya sholat sini kedengaran bacaan imam. Kalau kira-kira kita perlu datang umpama telat langsung takbir, kita ruku, tapi imam atau masih suwi. Nah ini untuk menghilangkan keraguan punya Allah Akbar takbir langsung baca Fatihah. Langsung baca Fatihah. Dia bilang baca doa iftitah. Kenapa? Ragu-ragu kita. Nah, ini yang barang dia tutup Fatihah apa yang ruku imam. Lalu tak baca doa iftitah, baca doa iftitah. Kemudian senikmat membaca Fatihah, apalagi belum mulai baca Fatihah, terus ruku imam wajib tetap membaca Fatihah. Kita tangguh di ruku baca imam. No, jadi itu yang konsekuensinya. Lamun datang kemudian baca doa iftitah kita, dia mulai masih baca Fatihah, bukan tutup doa iftitah tu kan? Orang ruku imam tu, dia tangguh di ruku harus membaca Fatihah. Nah ini ya. Akan untuk menghilangkan keraguan ini, namun kira-kira ini khususnya biasa terjadi di sholat Syriah, sholat asar. Jadi kadang-kadang terjadi kan. Lalu kita baru datang umpama di teman tahu kira-kira masih suwe di imam sini pada ruku atau sebentar. Ada itulah membaca doa iftitah, langsung takbir atau ihram, kemudian langsung baca Fatihah. Itulah membaca doa iftitah. Kecuali tahu dia baru mulai datang-datang kita kan bertauhid mulai imam itu mulai takbir atau ihram. Dan tentunya tetap sunnah membaca doa iftitah. Lamun yakin mau kita dibutuhkan Fatihah terbaik. Nah ini nomor dulu berudah sunnah membaca doa iftitah sinu apabila yakin buat Fatihah kita baca bareng aku lagi ruku imam. Jadi lamun masih ragu-ragu, masih tak khawatir, kira-kira lamun pengen baca doa
dia lagi tutup Fatihah bareng aku lagi ruku imam. Nah itulah bacanya. Langsung termulai yang baca surat Al-Fatihah. Itulah baca doa kita. Nah ini ya keadaan aku sunnah membaca doa kita. Kemudian selanjutnya Allah takuna salat janazah. Sunnah hukumnya membaca doa kita ini adalah selain sholat jenazah. Selain sholat jenazah. Dalam sholat jenazahnya ada sunnah membaca doa kita. Langsung kita baca Fatihah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itulah Allahu Akbar kabira. Itulah lamun sholat jenazah. Itulah baca kabira lamun sholat jenazah. Nah ini Allah takuna sholat jenazah. Aku sunnah membaca doa kita tidak pelaksanaan sholat jenazah karena sholat jenazah sini diarah bagi kita. Nah kemudian selanjutnya Allah yakhafa hurujan waqti. Beruna sunnah membaca doa kita sini tidak khawatir di subul waktu. Nah ini biasa nanti telat sholat ini. Jadi kira-kira kalau mengkagen suwi-suwi baca doa kita kui waktu sholat banget di akhir ganti kita sholat. Lalu kita sholat di akhir waktu malahan bala kita gawe si sunnah. Lalu di akhir waktunya bahaya ada ya bahaya lalu kita sholat di akhir waktu suruhnya kita gawe itu si wajib doang. Lalu kita gawe ya si apalagi sunnah itu kadang-kadang ini jadi makruh. Ini bahayanya lamun sholat di akhir waktu. Nah ini ya tentang bacaan doa kita, doa pembuka. Jadi berisi doa. Dan lama-lama baunya tidak sampai ketinggalan ya kan doa kita. Ini karena sangat tidak penting. Yang biasa gawinnya si Nabi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kita. Nah kemudian selanjutnya jemaah sekalian, salah satu di antara perkara sunnah di dalam sholat ta'arif al-khusyuk. Khusyuk pada siwak kesatuan yang pertemuan siwak lebar. Khusyuk ini memang dari rukun sholat sunnah di dalam sholat itu khusyuk. Lagu Arab ulama tasawuf. Nama khusyuk ini jadi sholat. Artinya apa? Lamun nara dengan khusyuk di dalam sholat berarti tidak sah sholat. Nah ini ya. Dan menurut ulama tasawuf tamaknya khusyuk ini menjadi rukun sholat. Jadi berarti lamun kita khusyuk di dalam sholat maka sholatnya ini bahaya. Lalu kita di dalam fikih dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya khusyuk di dalam sholat. Jadi walaupun sunnah kita berusaha karena nilai dengan sholat ini tergantung kadar kehusuan. Lalu segini khusyuk di dalam sholat berarti segini mau kan? Lalu belu khusyuk di dalam sholat insya Allah belu beli udah bahaya. Lalu sebagian ulama berpendapat bahwa lamun kira-kira kita baru khusyuk ganti dalam sholat mana-mana tidak didatangkan khusyuk sinu ketika takbiratul ihram. Kira-kira lamun kita baru khusyuk umpama sepanjang sholat tidak khusyuk ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram seperti ini. Nah walaupun ini pegawai sunnah, lalu ini perkara si paling penting di dalam sholat yakni al-khusyuk. Apa karena khusyuk ini? Ya. Makna khusyuk ini sebagian ulama berpendapat bahwa mengosongkan hati dan perasaan kepada hal-hal yang mengganggu di dalam sholat selain Allah. Lalu kira-kira perkara ganggu-ganggu pikiran dan nah ini itu sedih mengosongkan perkara-perkara yang mengganggu kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini
karena khusyuk itu. Jadi kita berusaha nanti kita khusyuk sepanjang sholat. Nah jadi pikiran hati perasaan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya khusyuk. Nah kan ada beberapa cara, beberapa langkah kita berusaha gawinya nanti kita khusyuk di dalam sholat. Pada bahasa tiang sih walaupun dia menjadi rukun di dalam sholat, lalu ia tentuan kualitas sholatnya terima nanti atau di sholat si Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah si gawin itu lamun cukup syarat rukunnya sakwa. Dalam ibadah sholat syaratnya lengkap, rukunnya lengkap, insya Allah sah. Lalu terima atau di sholat Allah Allah di hari kenalnya. Lalu sah batal itu tahu dia sholat ini atau ibadah kecil ini. Apakah sholat ini sahnya atau batal? Insya Allah tahu dia. Lalu apakah terima itu atau di Allah Subhanahu Wa Taala itu tahu ini Allah tahu dia terima atau di sholat. Nah, yang penting dan cukup syarat dan rukunnya insya Allah saja. Lalu di dalam sholat khususnya pada bahasa tiap sebelum khusyuk ini menentukan diterima atau tidaknya ibadah sholat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sepanjang sholat itu kita khusyuk banget sah sholatnya, tapi besar kemungkinan sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bahasa tiang semuanya, walaupun kita jadi rukun sholat, tapi santer sih lagi tentuan khusyuk ini. Ia tentuannya terima atau kita sholat si Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita berusaha ngumbe cara apa langkahnya, antek baru hadir kehusuan di dalam sholat ini. Nah ini ada beberapa cara sebenarnya seorang ulama. Umbe cara kita tahu datang khusyuk di dalam sholat. Si pertama cara kita khusyuk di dalam sholat sini, yakni si pertama terselesaian yuk pegawaian atau perkara-perkara si kira-kira diganggu sholat kemarin. Apa kira-kira pegawaian atau masalah si diganggu perasaan di dalam sholat ini selesai ini. Umpama berikan temangan. Besok nasinya ke sholat. Malah sebenarnya di dalam hadis ini dalam maghrib jurun bagian itu, kemudian sholat sudah dikumandangkan, terima di bagian itu sholat. Dan apalagi ini kata si mangan, nebuit di nasinya ke sholat. Nabi donasi itu aku tak soal. Dah tahanan barangnya ada. Lalu nasi itu, Nabi kita berlalu soal tangan nanti. Jadi nama masih perkara si lain. Lalu nanya lalu bapak pegawai yang seperti biasanya juga aku sholat. Kecuali ini masih pegawai yang kepada sholat sih. Lalu nanya lalu berbahasa terkam sekali umpama. Sholat, besarnya dulu nanti kan malah mengganggu perasaan terbaik waktu sholat. Artinya apa? Segala perkara atau masalah sekira-kira datang bareng sewaktu dalam ibadah sholat ini selesai itu dan berjuang. Nah kemudian si kedua, jalankan anti khusyuk di dalam ibadah sholat itu beda untuk simpe aku ketenang. Lalu dalam sholat berjamaah usaha yang sok pertama, yang siapa usaha yang sok pertama, di malah suruh kita berhutang sok pertama ini. Anda tahu ya mungkin kelebihan apabila siaran sok pertama ini, anda kita tahu menjelaskan itu soal itu sok tahu di dalam sok pertama. Nah usaha yang kemudian karena sok pertama ini kurangan gangguan-gangguan insya Allah ya lebih khusyuk kita saat pertama dan saat
selanjutnya walaupun tergantung manusia kan arah sedangkan sadar sampai ini lagu lebih khusyuk ya. Nah ini tergantung lagu tempatnya bisa menentukan. Ini nyesal pertama itu menyebabkan kita menjadi khusyuk di dalam ibadah sholat. Kemudian si nomor 2, apa kira-kira yang menyebabkan kita menjadi khusyuk di dalam ibadah sholat sino adalah yakni keberusahaan antena apa sih ucapan atau bacaan di dalam sholat itu terpahami maknanya. Mulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar sampai assalamualaikum warahmatullah. Kita berusaha pahaminya apa itu dan apa artinya bacaan itu. Karena lamun kita paham bacaan itu dalam sholat itu lebih khusyuk kita ketimbang kita paham. Ini dia kadang-kadang kita pahami bacaan itu dalam sholat. Lidah atau elat baca ada gimana? Lagu-lagu terpahami makna dengan bacaan itu elat baca ada maknanya. Artinya lebih memahami dan lebih mendapatkan kekhusyuan apabila bacaan di dalam sholat itu kita pahami, tahu kita tidak. Nah, jadi kita berusaha pelajarinya kan, kita pelajari apa makna arti tergantung di dalam bacaan sholat. Nah kemudian yang terakhir cara anti terbau khusyuk di dalam ibadah sholat sinu ndak tergawe sholat sinu dalam keadaan tergesa-gesa. Dapat tergesa pada bahasa itu jerapat gipih. Jadi lebih sabar di dalam ibadah sholat sinu. Mungkin maknanya sinu ndak tergesa-gesa di dalam sholat lengkap bacaan di umpama tasbihnya ndak kuranginya malik. Ini saya bilang dia tutup keras sekolah tasbihnya benar keras apa sih ndak walaupun ke sholat sunnah umpama ndak kuranginya tasbih itu dengan ianya akol pada bahasa legal kita bikin paling kurang aja tadi kita baca paling kurang sempurna tasbih di dalam sholat itu ada telu. Lamun paling kurang tak kuranginnya balik di tidak narasi tasbih tak sudah tutukannya. Jadi tidak cukup tasbih kasih telu atau lebih telu 5 itu siwak 11 dan sebagainya. Lalu si paling kurang sempurna adalah nah tak tergesa-gesa di dalam sholat. Kumeda lamun tergesa-gesa di dalam sholat ini keedah-keedahnya di sisi setan. Kumeda al-ajaratu minasyaitan wa ta'ani minallah. Ketenangan itu adalah Allah lekana. Sedangkan tergesa-gesa itu lekana setan. Berarti setan juruk-juruk itu namun tergesa-gesa gigit-gigit di dalam sholat. Jadi tidak terlalu sampai gigit-gigit di dalam ibadah sholat. Tidak sampai tergesa-gesa. Nah ini yang kita berusaha di dalam ibadah sholat itu tenang-tenang karakter mulai dengan takbiratul ihram sampai dengan salam. Jadi tidak tergesa-gesa kan? Karena yang benar tergesa-gesa itu berarti apa? Berarti kita kejuluk-juluk isi syaitan laknatullah. Nah jadi ini merupakan langkah atau kiat-kiat usaha anda mungkin anda terbau khusyuk di dalam ibadah sholat. Nah jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat jemaah muzafarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah makin pada masa Abu Sibru makin teman-teman dengar dari sepatah dua patah kata mungkin ada yang disampaikan oleh Ustaz Tomidin. Beliau adalah dari tiang yang dari dulu ya alumni di panti asuhan kita di Timur ya. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan oleh beliau. Oleh karena
itu yang mohon kesabaran kita sebentar untuk mendengarkan sepatah dua kata dari Ustaz kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri muzakarah kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.